Membayangkan penyebaran informasi zaman sekarang itu ibarat nyalain keran air ya. Anda tinggal buka ponsel, terus wus, miliaran data dari seluruh dunia langsung membanjiri layar Anda gitu aja dalam hitungan detik. Tapi coba bayangkan kalau kita mundur ke beberapa abad yang lalu. Iya, jauh sebelum ada internet ya. Atau bahkan sebelum ada mesin cetak massal. Nah, benar. Makanya di sesi Deep Dive kita kali ini, kita punya misi buat ngebongkar tumpukan sumber yang Anda kirimkan. Mulai dari jurnal sejarah sampai catatan filologi kuno. Betul sekali. Karena kita mau melacak gimana ide teologi dari Transoksiana, itu wilayah Asia Tengah ya, di sekitar Uzbekistan sana, gimana ide rumit dari sana bisa mendarah daging di Nusantara. Padahal jaraknya ribuan kilometer loh itu. Iya, gila kan? Waktu saya baca risetnya, rutenya tuh luar biasa banget. Jadi orang Nusantara yang pergi haji ke Haramain Mekah dan Madinah, pas pulang tuh mereka memikul naskah-naskah ini menembus jalur laut berbulan-bulan. Kayak kurir internet fisik gitu ya? Wah ya benar, kayak Silk Road of Ideas gitu loh. Semacam internet kuno. Nah, sistem estafet intelektual yang menakjubkan ini tuh ngebuktiin satu hal penting. Pesantren dan surau di abad ke-16 itu bukan lembaga terisolasi. Jadi mereka beneran melek dunia luar ya? Banget. Mereka tuh justru bertindak kayak semacam server lokal dari sebuah jaringan global yang sangat aktif nyerap informasi dari luar. Ya, sebuah bukti nyata kosmopolitanisme masa lalu. Oh wow, tapi yang bikin saya takjub tuh, teks Arab abad pertengahan kan super kompleks ya bahasanya. Sangat rumit, iya. Makanya saya tadinya mikir, oh mungkin ulama Timur Tengah tuh sengaja nyederhanain nama dan konsepnya gitu. Ya semacam strategi marketing lah biar ajarannya gampang dijual ke orang awam di Jawa atau Lombok. Wah, tebakan yang menarik. Tapi sebenarnya itu bukan inisiatif dari ulama asalnya. Oh bukan ya? Bukan. Itu justru bukti kecerdasan adaptasi lokal kita sendiri. Contohnya nih ya, ada satu nama ulama besar dari Samarkand. Namanya Abu Al-Laith Al-Samarkandi. Oke, Al-Samarkandi. Nah, oleh lidah orang Jawa, nama ini tuh diadaptasi secara ekstrim banget, jadi Asmarakandi. Asmarakandi. Beda jauh ya dari Al-Samarkandi, merakyat banget. Betul. Dan karyanya cukup disebut Kitab Asmarakandi aja. Nah, itu pinter banget sih. Terus soal terjemahannya gimana tuh? Di catatan filologi yang saya baca, katanya mereka pakai metode interlinear atau makna gandul pakai aksara pegon ya? Iya, persis. Makna gandul itu. Buat saya ini tuh beneran kayak fitur subtitle di film asing yang biasa Anda tonton zaman sekarang. Jadi teks bahasa lokalnya tuh ditulis nyempil persis di bawah kalimat aslinya. Bener banget analoginya. Malah kadang huruf Arab aslinya tuh sengaja ditulis gede-gede banget, supaya pemula gampang ngejenya. Terus subtitle lokalnya jadi pemandu di bawahnya gitu ya? Iya, betul. Dan yang lebih keren lagi, mereka itu nggak sekedar menerjemahkan esai filosofis yang panjang lebar gitu aja. Oh, jadi diubah formatnya? Diubah ke metode katekismus. Jadi formatnya dibikin tanya-jawab pendek gitu. Belajar agama pakai skema tanya-jawab dasar, itu kan jauh lebih nempel ya di kepala orang awam. Masuk akal sih, lebih gampang dicerna. Tapi bayangin deh, nulis subtitle manual buat buku setebal ratusan halaman. Itu pasti bikin tangan keriting banget gak sih? Pasti pegal banget itu. Untungnya sumber kita ini ngebongkar siapa sosok manusia di balik teks ini. Di Batavia ada naskah Islamic Catechism yang ternyata disalin sama pemuda asal Cirebon namanya Dul Jabar. Hah, iya, Dul Jabar. Ini detail historis favorit saya. Iya kan? Di bagian kolofon atau catatan akhirnya, dia nulis permintaan maaf karena tulisannya kayak cakar ayam. Itu bukti sejarah banget kalau lelucon tulisan cakar ayam udah eksis dari abad ke-19. Relatable banget ya sampai hari ini. Mengingatkan kita kalau Dul Jabar ini ya cuma manusia biasa yang mungkin kecapean nulis. Tapi jangan salah, meskipun tulisannya cakar ayam, naskah yang dia salin susah payah itu bawa arsitektur pemikiran yang sangat masif. Itu dari tokoh rasionalis bernama Abu Mansur al-Maturidi. Nah iya, saya baca soal aliran Maturidiyah ini, di jurnal disebut sebagai teologi yang rasionalis namun moderat. Tapi jujur aja, kata-kata itu agak terlalu abstrak buat saya. Lumayan akademis ya bahasanya. Iya, bentuk nyatanya tuh kayak gimana sih doktrin ini di mata orang Nusantara abad ke-19? Gampangnya gini deh, aliran ini tuh ngajarin kalau akal manusia itu mampu, dan memang harus dipakai buat membuktikan kebenaran Tuhan. Oh, jadi beragama itu wajib pakai logika ya? Nggak cuma nurut buta sama doktrin gitu? Tepat sekali.
Tapi kan kalau cuma ngandelin logika murni, agama kerasa kaku banget ya. Iya, kering rasanya. Makanya mereka nyimbangin nalar kritis ini sama ajaran tasawuf, yaitu mistisisme Islam yang lebih fokus ke etika, moral, dan kebersihan batin. Ah, saya mulai paham. Jadi logika buat pikiran, terus tasawuf buat perasaan, gitu kan? Nah itu, kombinasi yang super brilian. Makanya salah satu kitab yang populer banget di bawah itu, judulnya Tanbih Al-Ghafilin. Isinya tentang etika itu tadi ya? Betul, isinya murni menyentuh soal etika dan gimana melembutkan hati manusia. Jadi ada paduan seimbang antara nalar tajam dan kelembutan spiritual. Pantesan aja ajaran mereka gampang banget diterima sama masyarakat agraris Nusantara yang emang menjunjung harmoni ya. Kelenturannya tuh luar biasa banget. Bahkan saking fleksibelnya, manuskrip kayak gini tuh sampai dibawa sama para tahanan politik Nusantara yang dibuang sama Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Astaga, dibawa sampai ke ujung Afrika sana buat pegangan hidup di pengasingan. Betul, di ujung dunia pun mereka tetap pegang naskah teologi moderat itu. Gila, ini bener-bener ngubah cara pandang kita sih. Jadi buat Anda yang lagi dengerin Deep Dive kita hari ini, wajah Islam di Asia Tenggara yang inklusif, ramah, dan menghargai akal, itu bukan sekedar kebetulan sejarah semata. Sama sekali bukan kebetulan. Ini tuh murni hasil kecerdasan leluhur kita pas ngolah ide global, pakai subtitle lokal, pakai logika, dan etika. Makanya, manuskrip kuno, ini bukan cuma tumpukan kertas berdebu ya. Mereka itu jembatan peradaban yang ditenun langsung sama tangan manusia. Bener banget. Dan sekarang naskah-naskah ini lagi gencar didigitalisasi buat diselamatkan. Coba deh, Anda renungkan sebentar. Momen refleksi nih ya. Betul. Kalau tulisan cakar ayam dari seorang pemuda biasa bernama Dul Jabar di abad ke-19 aja bisa bertahan lintas benua dan ikut ngebentuk cara pikir suatu bangsa. Apalagi dengan teknologi sekarang ya. Nah itu dia. Kira-kira jejak literasi atau cakar ayam digital kayak gimana sih yang lagi Anda buat di internet hari ini buat dibaca ratusan tahun ke depan?